Halo semuanya, kembali lagi bersama HF Channel. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai perbedaan mesin 4 tak dan mesin 2 tak. Seperti apa penjelasannya? Simak terus videonya ya. Pada dasarnya, kedua mesin ini sama-sama bekerja untuk menghasilkan daya pada saat langkah pembakaran. Lalu daya yang dihasilkan tersebut disalurkan ke transmisi hingga ke roda, dan sisa dayanya disimpan di komponen-komponen lainnya, terutama di flywheel, untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Dari kedua mesin ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan mempunyai perbedaan. Hal-hal yang membedakan antara mesin 4 tak dan mesin 2 tak itu adalah: pada mesin 4 tak memerlukan 4 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus pembakarannya, di mana untuk langkah pertama mesin akan menghisap campuran bahan bakar dan udara hingga piston berada di titik mati bawah atau TMB. Setelah klep tertutup, piston akan bergerak kembali ke titik mati atas atau TMA untuk menghasilkan kompresi. Dan setelah itu, busi memercikan api yang membuat terjadinya ledakan hingga piston menghasilkan daya dan terdorong kembali ke TMB atau titik mati bawah. Lalu, daya tersebut tersalurkan ke flywheel yang membuat piston bisa bergerak kembali ke TMA atau titik mati atas dan melakukan langkah buang melalui klep exhaust. Secara detail pada motor 4 tak, langkah pertama adalah langkah hisap, di mana klep in terbuka dan piston akan bergerak dari TMA ke TMB, menghisap campuran bahan bakar dan udara. Langkah berikutnya adalah langkah kompresi, di mana piston akan bergerak kembali ke titik mati atas atau TMA untuk menghasilkan kompresi, dan setelah itu busi memercikan api yang membuat terjadinya ledakan, sehingga piston menghasilkan daya dan terdorong kembali ke TMB yang disebut dengan langkah usaha atau daya. Lalu daya tersebut tersalurkan ke flywheel yang membuat piston bisa bergerak kembali ke TMA atau titik mati atas dan melakukan langkah buang melalui klep X atau disebut langkah buang. Sedangkan pada mesin 2 tak, mesin ini hanya memerlukan 2 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus. Ketika piston naik, pada bagian bawah ruangan akan membuka intake port sebagai pintu untuk menghisap bensin yang sudah tercampur dengan oli samping bersamaan dengan udara sebagai suplai oksigen menuju bagian crankcase. Berbarengan dengan itu, pada dapur pacu atau silinder terjadi kompresi hingga ke titik mati atas atau TMA pada campuran bahan bakar yang sebelumnya tersedia pada ruang bakar. Pada TMA atau titik mati atas disambung dengan langkah kedua, di mana busi memercikan api untuk memicu ledakan yang membuat piston terdorong kembali menuju titik mati bawah atau TMB. Namun, ketika piston mulai membuka exhaust port atau saluran buang, sisa pembakaran akan bergerak keluar. Lalu ketika piston bergerak makin ke bawah, piston akan membuka transfer port, di mana campuran bahan bakar di bawah piston atau crankcase akan terhisap ke dalam ruang bakar dan membilas sisa pembakaran sebelumnya. Dan saat piston bergerak ke atas, sebagian bahan bakar akan kembali ke dalam crankcase hingga piston selesai melewati transfer port dan kembali membuka intake port. Namun di bagian ini terjadi ketidakefisienan, di mana sebagian bahan bakar yang belum terkompresi ikut bergerak ke saluran buang, dan begitu seterusnya untuk menyelesaikan setiap siklusnya dalam mesin 2 tak ini. Berikut adalah penjelasan kelebihan dan kekurangan mesin 4 tak, serta contoh motor yang menggunakan mesin 4 tak. Sedangkan ini adalah kelebihan dan kekurangan mesin 2 tak, dan contoh motor yang menggunakan mesin 2 tak. Demikian penjelasan singkat mengenai perbedaan mesin 4 tak dan mesin 2 tak. Jika ada yang bertanyakan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Semoga informasinya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.